Bapak dan Ibu guru, seiring dengan kebutuhan murid terhadap gawai dan akses internet, kejadian semacam ini pasti pernah kita dengar. Kekerasan seksual mengancam para murid bukan hanya dari interaksi luring, melainkan juga daring. Sebagai pendidik, pertanyaan spontan kita adalah, bagaimana cara menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan peserta didik kita? Pak, perkenalkan, saya Dian, seorang psikolog klinis dari Lembaga Layanan Rujukan untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Kami telah menerima laporan dari Bapak dengan korban atas nama Maria, murid kelas 10 SMA Negeri ya Pak? Betul Bu Dian. Apa yang mesti saya lakukan ya Bu? Prioritas pertama dalam penanganan korban kekerasan seksual adalah berpihak kepada korban, terutama dengan memastikan keamanan korban. Sebagai korban, Maria perlu kita pastikan keadaannya, apakah saat ini ia sehat dan aman. Selain kondisi fisik, kita juga perlu memastikan kondisi psikologis Maria. Keamanan digital Maria juga prioritas untuk ditangani agar kasus dapat dikontrol. Jadi penanganan awalnya seperti apa Bu Dian? 6 langkah respon psikologis awal yang bisa kita lakukan antara lain. Yang pertama, melihat. Memperhatikan dan melakukan kontak mata dengan korban saat ia melaporkan kejadian. Yang kedua, mendengarkan. Mendengar tanpa menyela, apalagi menyalahkan. Yang ketiga, nyaman. Bantu korban mendapat rasa nyaman dengan memperhatikan emosi dan perasaannya. Yang keempat, koneksi. Bantu korban untuk kembali berinteraksi dengan kerabatnya dan bantu menceritakan kasus yang terjadi pada keluarganya bila korban adalah peserta didik. Yang kelima, lindungi. Ciptakan perasaan aman, salah satunya dengan menjamin kerahasiaan identitasnya maupun informasi lain terkait kasus yang ia ceritakan. Yang keenam, harapan. Beri harapan dan kemungkinan yang realistis berefleksi dari situasi yang terjadi. Prioritas dari penanganan kasus kekerasan seksual adalah pemulihan korban terlebih dahulu. Setelah kondisi fisik dan psikologis korban stabil, barulah kita menangani kasus sesuai prosedur. Sebelum korban stabil, kita tidak boleh memaksa korban untuk melakukan hal-hal yang dapat memperburuk situasi korban. Tapi Bu Dian, seperti yang sudah saya tulis dalam laporan, dengar-dengar dari grup orang tua murid, orang tua Maria itu kan kerja di tempat hiburan malam Bu. Jadi ada potensi Maria ini memang anak yang kurang baik moralnya. Pak, apapun pekerjaan orang tua korban, itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa kekerasan seksual yang korban alami. Kita perlu memastikan bahwa kita tidak ikut menyalahkan korban atas alasan apapun. Karena itu, artinya kita ikut melakukan kekerasan lanjutan pada korban. Baik, terima kasih Bu Dian. Setelah berpihak kepada korban, kemudian apa langkah berikutnya Bu? Dalam proses pemulihan korban, sebagai pendamping, kita wajib bekerja sama dengan layanan kesehatan dan layanan konseling psikologis yang memahami prinsip-prinsip penanganan korban kekerasan seksual. Sekolah dapat bekerja sama dengan lembaga layanan di luar sekolah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai lembaga layanan eksternal yang bisa membantu, Bapak bisa melaporkan ke kemdikbud.lapor.go.id untuk mendapatkan referensi pihak eksternal. Apakah lembaga layanan akan menanyakan identitas korban kepada pendamping, Bu? Betul sekali, Pak. Informasi dasar yang dibutuhkan dalam merujuk korban ke lembaga yang berpengalaman adalah yang pertama usia, yang kedua apakah ada disabilitas atau tidak, bila ada apa, disabilitas tuli, netra, daksa atau intelektual. Yang ketiga, nama dan nomor kontak orang dewasa yang bisa menjadi wali. Sebagai catatan, info tentang perwalian diperlukan untuk mengambil keputusan atas tindakan apapun yang akan diambil untuk korban usia anak. Yang keempat, jenis kekerasan seksual yang dialami korban serta kronologi singkat. Domisili tempat tinggal korban sekarang bukan yang tertulis di KTP. Informasi ini penting untuk menghubungkan korban dengan LSM terdekat. Apakah informasi saya dapat dipahami, Pak? Sangat jelas, Bu Dian. Lalu apa langkah berikutnya jika korban telah menyatakan kondisinya lebih baik?
Prosedur selanjutnya adalah bertanya tentang kebutuhan korban terkait penanganan kasus. Ada dua pilihan, apakah korban akan memproses kasus secara hukum atau non-hukum. Bisa saja korban hanya ingin pulih dan ingin memperoleh keamanan digital dan tidak ingin mengingat lagi peristiwa yang terjadi padanya. Wah, jadi semua tergantung kebutuhan korban dan kebutuhan orang tua wali korban ya, Bu? Benar, Bapak. Kita harus menghormati apapun pilihan orang tua atau wali dan kebutuhan korban. Jadi bukan semau kita sebagai pendamping ya? Betul sekali. Jangan lupa, untuk pendampingan kasus, baik secara hukum maupun mediasi, Bapak dan unit layanan di sekolah bisa meminta bantuan kepada lembaga bantuan hukum terdekat yang bekerja dengan prinsip berpihak kepada korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Terima kasih, Bu Dian. Sekarang saya sudah paham bagaimana harus menindaklanjuti kasus Maria. Bapak dan Ibu Guru, dengan memahami prinsip dan langkah-langkah penanganan kasus kekerasan seksual, kita semua dapat semakin tegas dan bijak dalam mendorong sekolah aman, bebas, dan merdeka dari kekerasan seksual.